Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang rumpun ilmu bahasa. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elisa Kurniawati, absen 9 dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Bida Ardelia, absen 1 dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Dela Irina, absen 6 dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Farah Nadira Sani, absen 11 dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Jason Christian, absen 18, kelas 12 IPS 2. Nama saya Raisa Akmal Azhar, kelas 12 IPS 2, absen 29. Sebenarnya apa sih rumpun ilmu bahasa itu? Rumpun ilmu bahasa adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu bahasa yang disusun secara sistematis. Kalau kita ngomongin tentang rumpun ilmu bahasa, pasti kita akan mengasosiasikannya dengan sastra dan bahasa. Tapi ternyata nggak juga loh. Di rumpun ilmu bahasa masih banyak subrumpun ilmu dan bidang ilmu yang lainnya. Saya akan membacakan subrumpun ilmu dan bidang ilmu di dalam rumpun ilmu bahasa. Yang pertama ada subrumpun ilmu sastra dan bahasa Indonesia dan daerah yang terdiri dari sastra dan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Yang kedua ada sastra dan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada sastra dan bahasa Indonesia atau daerah lainnya. Yang kedua ada subrumpun ilmu bahasa yang terdiri dari pertama ilmu linguistik, yang kedua ilmu susastra umum, yang ketiga kearsipan, yang keempat ilmu perpustakaan. Dan yang terakhir ada subrumpun ilmu bahasa asing yang terdiri dari pertama sastra Inggris, kedua sastra Jepang, ketiga sastra Cina, keempat sastra Arab, kelima sastra Korea, keenam sastra Jerman, ketujuh sastra Melayu, ke-8 sastra Belanda, dan yang terakhir sastra Prancis. Saya akan menjelaskan tentang prodi ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan antara ilmu sosial, ilmu hukum, serta ilmu terapan untuk mempelajari topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Di jurusan ilmu ini, kita bisa belajar bagaimana cara mengelola perpustakaan dengan benar, mulai dari sistem pengarsipan, penyimpanan buku, dan dokumen, juga pengelolaan informasi yang baik supaya bisa memudahkan para pengunjung. Umumnya orang-orang berpikir kalau lulusan ilmu perpustakaan disiapkan untuk bekerja di bagian perpustakaan. Tapi sebenarnya, lembaga informasi, lembaga arsip, lembaga manajemen rekod, dan lembaga dokumentasi juga membutuhkan tenaga ahli bidang kepustakaan, kearsipan, dan pengelolaan informasi loh. Karena bagi semua instansi, dokumen dan informasi itu merupakan urat nadi kehidupan. Kabar baiknya, tenaga ahli seperti itu bisa dipenuhi oleh lulusan ilmu perpustakaan. Jadi kesempatan untuk berkarir setelah lulus kuliah sangat terbuka lebar. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti ketika kamu memilih jurusan ilmu perpustakaan. Yang pertama ada PNS, lalu ada tata usaha, administrasi, market researcher, pustakawan, kurator, data scientist, penulis, dan lain sebagainya. Universitas-universitas yang menyediakan jurusan ilmu perpustakaan antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Airlangga. Prodi Sastra Jepang mencakup beberapa materi yang pastinya berkaitan dengan kebahasaan dan kebudayaan negara Jepang. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai bahasa Jepang dan tata cara penulisannya, sejarah Jepang, serta budaya negara Jepang dan menerapkannya dengan baik dan benar. Lihat perkembangan industri saat ini, banyak sekali prospek kerja sastra Jepang yang dapat dipilih. Di antaranya menjadi penerjemah bahasa, penulis, pemandu wisata, penyusun kamus, atau menjadi guru bahasa Jepang. Universitas dengan prodi sastra Jepang cukup lumrah, tapi beberapa universitas dengan jurusan sastra Jepang di Indonesia, diantaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Udayana. Saya akan menjelaskan tentang sastra Inggris. Sastra Inggris mempelajari tentang isi, ciri artistik, estetika, keaslian, serta keindahan isi dalam teks atau tulisan karya sastra Inggris.
Kamu akan mempelajari berbagai karya tulis, baik dalam bentuk novel, naskah drama, atau puisi yang pasti ditulis dalam bahasa Inggris. Selain itu, kamu juga akan mempelajari linguistik bahasa Inggris secara lebih mendalam. Walaupun mempelajari sastra Inggris bertujuan untuk kamu bisa menciptakan karya sastra, di jurusan ini kamu akan mempelajari karya-karya William Shakespeare, Jane Austen, Charlotte Brontë, Charles Dickens, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, dan lain sebagainya. Peluang untuk memilih profesi yang diinginkan masih sangat terbuka. Lulusan sastra Inggris dapat bekerja di berbagai bidang sebagai content writer, copywriter, manajer sosial media, editor artikel, jurnalis, dokumen kontrol, dan masih banyak lagi. Universitas-universitas yang memiliki jurusan sastra Inggris ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Universitas Negeri Medan, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Pajajaran, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dan Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Prodi kearsipan kerap kali disamakan dengan prodi ilmu perpustakaan, padahal keduanya sangat berbeda. Program studi kearsipan mempelajari tentang pengantar ilmu kearsipan, hukum pengamanan informasi, sejarah administrasi dan ketatanegaraan Indonesia, sejarah kearsipan dan profesi kearsipan, arsip kartografi, manajemen arsip audio visual, manajemen arsip elektronik, manajemen arsip statis, pengurusan surat, dasar-dasar kesekretariatan, dan manajemen perkantoran. Tidak hanya itu saja, prodi kearsipan juga membekali dengan mata kuliah bahasa Inggris, arsip karya seni, efemera, warisan budaya, rekam medis dan administrasi rumah sakit, manajemen pemberkasan, program arsip vital, dan penanganan arsip pasca bencana, dan metode pengelolaan arsip sejarah lisan. Lulusan program studi kearsipan umumnya dapat menjadi arsiparis, admin database, kesektaris medis, staf medis, dan staf administrasi. Universitas yang menyediakan program studi kearsipan adalah Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan tentang ilmu linguistik. Ilmu linguistik mempelajari tentang struktur kebahasan suatu bahasa, sejarah suatu bahasa, peran bahasa dalam membangun masyarakat, dan juga apa yang membuat bahasa tertentu menjadi bahasa yang dikenal sekarang. Nah, kalau mata kuliah yang dipelajari itu ada fonologi, fonetik, morfologi, dan sebagainya. Nah, lulusan ilmu linguistik itu diharapkan bisa menjadi guru bahasa, penerjemah, penulis, jurnalis, penyunting, dan juga editor. Kalau kampus yang ada jurusan ilmu linguistik itu yang pertama UGM, UI, terus Unpad. Prodi Sastra Jawa mendidik calon sarjana yang diharapkan menguasai bidang linguistik, sastra, dan filologi Jawa. Keahlian ini diperlukan untuk dapat digunakan sebagai peneliti, pengajar, tenaga ahli, pemerhati di bidang bahasa, sastra, dan budaya. Sastra Jawa mempelajari penguasaan bahasa Jawa, pengantar kebudayaan Jawa, pengantar kesusastraan Jawa, fonetik dan formologi Jawa, prosa dan drama Jawa, dan lainnya. Lulusan Prodi Sastra Jawa umumnya menjadi peneliti di Pusat Bahasa, Balai Bahasa Daerah, dosen tenaga ahli di instansi pemerintah, dan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan kebahasaan, kesastraan, dan lain sebagainya. Universitas-universitas yang menyediakan Prodi Sastra Jawa adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang atau UNES di Semarang, Universitas 11 Maret atau UNS di Surakarta, Universitas Indonesia atau UI di Depok, dan Universitas Udayana atau UNUD di Bali.
Sekian video dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.